Halo guys, balik lagi sama gue Mr. J dari Kylo Ranger, hanya di channel kesayangan kalian, channel yang selalu memberikan informasi seputar dunia perservisan dan dunia teknologi kepada kalian guys. Jadi yang selalu ya dibilang terupdate juga enggak juga ya. Jadi oke guys, jadi hari ini gue mau sedikit review guys. Jadi banyak dari kalian yang nanya ke gue, Bang, kalau cara setting Windows 10 yang benar dan baik itu kayak gimana sih? Menurut versi Bang J sendiri kayak gimana gitu. Nah, jadi kali ini gue bakal praktekin ke kalian cara setting yang baik dengan benar. Jadi gue bakal praktekin ke kalian, dan ini ada dua perangkat yang gue pakai. Jadi ada ini laptop yang gue servis, kebetulan ada di sini satu, dan juga ada PC gue sendiri. Jadi gue akan praktekin ke kalian dari PC, settingan PC kayak gimana, dan juga settingan balik lagi sama gue Mr. J ya, atau Bang J. Sesuai janji gue tadi di awal, di intro gue awal, gue mau bikin tutorial cara setting atau cara set supaya Windows 10 kalian yang tadinya lemot bisa jadi cepet guys. Kurang lebih kayak gini. Nah, sebelum kita mulai, gue bakal ngasih tahu kalian dulu spek PC gue kayak apa. Jadi gue bakal bikin video, ada bukan dua video, tapi dua cara setting. Yang pertama di PC dan juga di laptop. Nanti gue bakal praktekin pakai laptop pelanggan gue yang kebetulan udah gue install ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Pertama, gue bakal kasih tunjuk kalian spek dari PC gue ini. Oke, kita buka properties, dan inilah spek PC gue. Yang gue pakai di sini ada Intel Core i3 generasi ke-7, serinya 7100 dengan kecepatan 3,9 GHz, dan RAM yang gue pakai 16 GB. VGA-nya gue pakai MSI GTX 1050. Ya masih jadul lah, jadul banget. Dan sistem yang terinstall di sini gue pakai 64-bit operating system Windows 10, dan gue install di SSD. Nah, untuk kita pembicaraan soal SSD kita lewat dulu, karena gue bakal ngebicarain soal cara settingan supaya laptop kalian atau PC kalian terasa lebih ringan gitu, tanpa perlu upgrade hard disk ataupun upgrade RAM, kurang lebih gitu guys ya. Oke, jadi kita mulai ya guys ya. Kita close dulu. Yang pertama adalah kita buka, klik kanan, nih gue close dulu. Gue tunjukin sekali lagi ya. Nah, pertama kita buka, klik kanan di bawah sini, di bawah bar ini. Kita klik kanan, kita pilih Task Manager guys. Dan di sini kita pilih, nah kalau misalnya kalian nggak pernah nyentuh kotak-katik bagian sini ya, bagian yang Task Manager ini, tampilan pertama itu seperti ini, jadi polosan. Nah, kalian harus klik yang di sini, More Detail, sampai dia muncul kayak gini kurang lebih. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kalian tinggal pilih yang bagian startup-nya guys. Nah, di sini kalian tinggal cari status dari aplikasi kalian yang dianya impact-nya hide atau enggak not measurable gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalian tinggal disable aja semua. Disable semua sampai dia udah nggak ada tulisan enable-nya. Biasanya yang bakal enable itu biasanya antivirus, biasanya. Banyakan sih antivirus. Kurang lebih sih gitu. Nah, kalau udah kayak gini, udah di setting seperti ini. Nah, dan satu lagi ya, biasa gue mainin di sini nih. Kalau gue nggak setting di sini, nggak cuma setting di sini aja. Gue biasanya setting di sini juga nih, di optionnya, bukan di option, tapi di view update speednya. Jadi gue pilih yang hide, jadi langsung hide performance guys. Jadi kurang lebih gitu ya. Nah, ini udah beres, kita close aja. Kalau udah setting kayak gini, next settingan berikutnya. Nah, settingan berikutnya biasanya gue setting di sini nih. Dibalik lagi ke yang tadi, kalian buka Explorer. Kita close aja dulu. Gue buka Explorernya. Nah, kita buka di PC, kita klik kanan, pilih Properties, dan kita pilih yang ini, Advanced System Setting guys. Nah, kalau kalian mau lihat nih, gue deketin ya. Jadi kita pilih Advanced System Setting. Oke.
Nah, jadi kita tinggal pilih performance di sini. Kita pilih setting. Nah, di sini kalian lihat bakal ada pilihannya banyak banget. Ada dia ada pilihan lab Windows choose what best for my computer, ada adjust for best appearance, ada adjust for best performance, sama custom. Nah, biasanya kalau misalnya spek PC kalian mumpuni dengan spek yang cukup tinggi, kalian nggak perlu setting kayak gini sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau setting juga nggak masalah. Nah, kalian tinggal matiin aja kayak gini. Kalau gue sih biasa untuk laptop gue matiin semua yang bagian animationnya. Jadi kayak gini, gue klik satu-satu. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah sampai sini yang bawahnya biarin aja. Kita apply, terus kita oke. Kurang lebih sih gitu, ya. Jadi kalau misalnya udah beres dimatiin semua dari atas nih, yang animated sampai fade out menu item after clicking, kita matiin semua. Kalau udah kita apply, kita oke. Nah, kita close ya. Kalau udah, kita oke lagi. Nah, selanjutnya biasanya yang gue lakuin adalah berikutnya adalah di sini. Gue setting di sini, guys. Kita balik lagi ke menu kosong di bawah ini. Klik kanan, pilih taskbar setting, dan kita tulis di sini, guys, background. Nah, nanti muncul di sini waktu kalian tulis back, dia bakal muncul ada tulisan background apps. Nah, kalian pilih aja. Nah, di sini bakal muncul aplikasi background apps. Apa sih kalau misalnya kan banyak nanya ke gue, Bang, background apps apa sih? Background apps itu adalah apa ya? Jadi kayak aplikasi yang muncul waktu kalian nyalain si komputer kalian gitu. Jadi waktu kalian nyalain, waktu dia pertama muncul Windows, tampilannya masuk desktop, jadi dia bakal baca aplikasi yang mana dulu semua gitu. Jadi munculnya kurang lebih kayak gitu ya. Itu yang sepengetahuan gue ya. Nah, jadi yang di sini yang gue matiin itu kalau spek PC kalian mumpuni, kalian cukup matiin yang kayak 3D Builder, 3D Viewer, terus Connect. Yang istilahnya yang menurut kalian nggak pakai aja, kalian matiin semua kayak Feedback Hub, Get Help, Groove Music, Mail Calendar, terus ini sebenarnya sih Maps sih sebenarnya gue nggak pakai, jadi gue lupa centang, kita matiin aja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Messaging matiin aja. Microsoft Edge juga matiin aja kalau kalian udah install browser, misalnya kayak Opera atau Firefox, kalian matiin aja Microsoft Edge-nya. Udah gitu, Microsoft News-nya juga matiin, Store-nya matiin, mobile plan-nya matiin. Mungkin kalian banyak nanya, Bang, kok Microsoft Store-nya dimatiin? Jadi gini, kalau misalnya kalian kalau gue sih gini ya, kenapa gue matiin Microsoft Store supaya nggak gitu berat. Menurut gue Microsoft Store itu agak sedikit berat ya. Kurang lebih kayak gitu, menurut gue lagi-lagi. Nah, jadi yang ini yang gue matiin, Microsoft Store gue matiin. Terus People gue matiin, Plex gue matiin. Udah gitu Skype gue matiin. Yang lain-lain yang gue matiin kayak Xbox Console Companion. Jadi karena di sini nggak pakai Xbox, nggak ada konsol Xbox, jadi gue matiin aja. Ini juga Xbox Game Bar-nya lupa gue matiin, kita matiin aja. Terus di sini your phone juga kita matiin aja. Kurang lebih gitu, guys. Nah, jadi settingannya kurang lebih kayak gitu. Nah, selanjutnya kita close. Nah, kalau udah, selangkah selanjutnya adalah buat kalian yang penasaran performance-nya kayak apa. Mungkin kalau misalkan habis setting kayak gini performance-nya nggak gitu kerasa. Nah, kalian tinggal start aja, tinggal pilih restart. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kalau ada yang juga kadang-kadang gini, udah di setting tapi kadang-kadang nggak istilahnya masih udah di restart masih belum merasakan efeknya gitu. Nah, biasanya itu gara-gara update. Jadi kayak gini. Jadi di sini tuh Windows bakal update terus, guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak update ke versi yang terbaru, nah jadi kalau kalian nggak update terus-terusan nggak update gitu, nanti update-nya lama-lama numpuk dan bikin lemot si Windows kalian gitu. Ya kurang lebih sih gitu ya. Jadi waktu ini sesuai pengalaman gue ya. Jadi dalam arti kalau misalnya kalian diemin aja nggak update, lama-lama tuh numpuk dan istilahnya pas nanti kalian connect internet dia bakal otomatis update sih, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu yang kadang-kadang bikin lemot parah. Jadi solusinya adalah kalian harus beresin semua updatean yang
ada supaya Windows kalian lebih cepat lagi gitu, kurang lebih kayak gitu guys. Nah ini untuk yang di PC ya, jadi kita close dulu. Next kita bahas di yang di laptop. Oke, gua nyalain dulu laptopnya. Oke, sambil kita nunggu, gue pause dulu ya guys. Oke guys, jadi balik lagi ke sini. Jadi di depan kalian udah ada laptop Asus. Jadi ini laptop yang baru aja gue terima untuk di servis. Sebenarnya kemarin sih. Ini case-nya gara-gara dia pakai Windows bajakan dan bukan bajakan sih, tapi Windows bawaan pabrik yang masih statusnya OM. Jadi Windows-nya KW tapi nggak dikasih kunci lagi gitu, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi akhirnya error, dan karena juga di dalam banyak virus, dan akhirnya udah dibersihin. Soalnya virusnya sampai ngejebabin dia nggak mau ngebuka si Explore karena si keyboardnya mati total, kurang lebih gitu. Nah ini juga sebenarnya masih error si keyboardnya, tapi bukan itu yang mau kita bahas ya. Oke guys, jadi sama seperti tadi. Nah, kita balik lagi ya, sama seperti tadi. Sebelum gue bahas settingannya untuk di laptop, kita bahas speknya dulu. Oke guys, jadi kita buka ya Explore-nya. Nah, kita buka ya. Nah, terus sama seperti tadi, kita pilih this PC, klik kanan, pilih properties. Nah, nanti bakal keluar speknya seperti apa. Oke guys, jadi ini speknya. Jadi di sini yang terpasang di sini adalah Intel Celeron CPU N3060 dengan speednya 1,6 GHz dan RAM yang tertanam di dalamnya adalah 2 GB. Dan sistem yang terpasang di sini adalah 64-bit operating system Windows 10. Oke guys, jadi sekarang gue bakal ngasih tunjuk kalian settingannya seperti apa. Jadi kurang lebih kita close dulu semua. Seperti yang tadi gue bilang, seperti yang di PC tadi, kita buka yang ini dulu guys. Klik kanan, buka Task Manager. Nah, sampai muncul seperti ini, kita pilih Startup guys. Nah, di sini nanti kalian tinggal setting seperti yang tadi di PC, kita disable semua. Kalau udah kita close. Dan langkah selanjutnya kita pilih this PC. Lalu kita pilih Properties dan kita pilih Advanced System Setting. Dan lalu kita pilih Setting. Di sini ada performance, kita pilih setting dan kita pilih custom. Nanti kita matikan semua dari atas sampai yang fade out menu item after clicking. Jadi kita matikan semua. Lalu kita oke guys. Nah kalau udah kita okekan lagi, kita close. Dan selanjutnya sama seperti tadi di PC, kita klik kanan lagi. Kita pilih di bagian kosong ini ya. Kita pilih taskbar setting. Lalu kita pilih di sini guys, sampai buka-buka ya. Nah, kita pilih taskbar settingnya. Nah, kalau udah di sini find settingnya kita pilih, kita ketik guys, back. Kita ketik back dulu. Nah, nanti keluar background apps. Jadi kita buka guys, background apps. Buka ya. Nah, kalau udah, dia bakal muncul kurang lebih seperti yang tadi yang ada di PC. Nah sama langkahnya seperti tadi yang ada di PC. Kalian cukup matikan yang kalian rasa kalian tidak menggunakan aplikasi tersebut. Jadi matikan saja semuanya. Kalau kalian ngerasa ada yang nggak dibutuhin, matiin aja. Kurang lebih sih gitu. Nah kalau udah semua, udah beres, dimatikan, kita close dan kita restart guys. Kita restart. Nah seperti ini guys kurang lebih. Nah kita restart ya. Kita lihat waktu nyalanya seberapa lama.
Ya masih restarting. Iya. Kita tunggu, kita tunggu. Oke, sip. Oke. Ya. Oke. Ya, seperti yang kalian lihat, jadi lebih cepet kan bukanya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin ini sedikit cara settingan dari gue buat kalian yang ibaratnya nggak mau keluar duit buat beli RAM ataupun beli harddisk atau istilahnya kalian lagi bokeh buat upgrade nggak ada, kalian bisa terapin cara seperti ini. Kalau misalkan banyak banyak yang nanya ke gue misalnya, bang, cara kayak gini bakal efektifnya lama nggak sih? Sebenarnya sih kalau ditanya bakal lama apa enggak efektifnya, jujur aja sih sebenarnya enggak, tergantung ini ya, dalam arti kayak kayak apa, semakin banyak data semakin banyak aplikasi ataupun data yang kalian simpan di dalam harddisk kalian itu semakin bisa bikin mempengaruhi sistem kalian makin lemot. Jadi solusinya adalah upgrade RAM ataupun upgrade harddisk. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi buat kalian yang banyak nanya ke gue, jadi bang, gue harus kalau misalnya gue pengen Windows gue makin cepet, gue lebih baik kayak gimana? Nah, kalau misalnya kalian nggak pengen pakai cara gue yang tadi, kalian bisa coba upgrade PC kalian atau laptop kalian dengan cara beli SSD dan Windowsnya dipasang di SSD, dan itu pembacaannya 2 kali lebih cepat daripada kalian nambahin RAM, kurang lebih gitu. Itu yang bisa gue sampein ya, karena gue ngerasain sendiri waktu gue masih pakai harddisk biasa di laptop gue, dan setelah gue pasang SSD, dari tadinya gue buka laptop itu nyalanya itu sekitar paling lama 15 menit, paling cepat itu 10 menit, sekarang itu bisa berkurang waktunya. Sekarang itu paling lama itu 10 menit dan paling cepat itu 5 menit nyala, kurang lebih gitu. Bahkan nggak nyampe 5 menit, kurang lebih nggak nyampe 5 menit udah nyala si laptopnya gitu kan, kurang lebih gitu. Jadi nggak kerasa, bukan menit hitungannya, detik. Jadi nggak kerasa sama sekali. Jadi waktu kalian nyalain yang tadinya 15 detikan sampai 10 detikan, tiba-tiba berkurang dari sampai ya kurang lebih sekitar berkurang 5 detik lah, kurang lebih gitu. Jadi manfaatnya banyak banget kalau kalian upgrade ke SSD. Nah, kalau kalian nggak mau upgrade ke SSD ataupun nambahin RAM, kalian bisa coba cara gue yang satu ini, dan semoga bermanfaat. Thank you very much for watching, dan see you in the next video. Oh ya, jangan kemana-mana karena sebentar lagi gue bakal
juga ngebikin video ngebahas putar servisan gue kali ini. Jadi jangan kemana-mana, don't go anywhere, dan tetap ikutin terus channelnya iTechno Ranger. Dan salam teknologi dan salam iTechno Ranger. See you in the next video guys. Ciao.